Perkenalkan, nama saya Emiliana Runo SPD. Saya guru kelas 1 di SD Katolik Doki. Saya akan berbagi cerita tentang perubahan di SD Katolik Doki, lebih khusus pada masa kepemimpinan Ibu Maria Setriana Sebo SPD SD. Di sini saya menyampaikan awal yang saya rasakan di SD Katolik Doki sebagai guru itu pembelajarannya kurang interaktif, masih biasa-biasa saja, kemudian administrasi itu tidak semua guru punya, kemudian sebagian guru merasa sebagai guru saya merasa kurang kreatif dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian belum ada program-program yang menunjang kompetensi guru. Kemudian yang namanya komunitas belajar atau disingkat KOMBEL itu dan sebagainya itu belum. Kemudian yang lebih parah itu rapor pendidikan untuk literasi dan numerasi berada pada zona merah, sangat rendah. Semenjak beliau menjadi kepala sekolah di tahun 2022, dengan melihat keadaan sekolah yang sangat memprihatinkan dari berbagai aspek, dengan caranya beliau mulai berbagi praktik baik kepada kami tentang banyak hal, mulai dengan pembenahan administrasi secara terus-menerus, kemudian membentuk KOMBEL yang dijalankan setiap hari Rabu, kemudian sebagai fasilitator daerah literasi, beliau banyak berbagi praktik baik kepada kami untuk meningkatkan literasi dan numerasi di SD Katolik Doki. Itu antara lain mulai dari pemetaan awal, literasi numerasi, kemudian membuatkan rencana pembelajaran yang disertakan dengan media, kemudian gerakan literasi pagi selama 15 menit, kemudian juga dengan jadwal kunjungan tetap di perpustakaan. Kemudian yang berikut juga di tahun 2023 itu mulai ada perubahan yang nampak. Itu mulai dari pembelajaran yang interaktif, guru menyiapkan administrasi, kemudian masuk kelas itu sudah ada perangkat yang lengkap, kemudian puji Tuhan literasinya mulai membaik. Kegiatan pendampingan literasi numerasi juga dilaksanakan dengan konsisten, sehingga di tahun 2023 itu untuk literasi dan numerasinya itu meningkat ke zona kuning. Dan tahun 2023 itu beliau mengikuti seleksi sekolah penggerak dan puji Tuhan lulus. Yang dites itu adalah kemampuan dan kompetensi kepala sekolah. Dengan sekolah penggerak ini sangat membantu dan memberikan dampak positif. Kami bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemudian program-program yang berjalan baik di tahun sebelumnya kami kuatkan lagi, dan ditambah lagi dengan pembiasaan tiket masuk dan keluar untuk literasi dan numerasi, kemudian adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, kemudian guru wajib membuat refleksi diri akhir pembelajaran yang dituangkan dalam buku refleksi. Kemudian dengan berbagai kiat-kiat tersebut, rapor pendidikan kami naik ke level, masih pada level kuning ya. Sebagai kepala sekolah, beliau memotivasi kami untuk tidak menyerah, selalu berusaha dan terus belajar. Tahun yang sama kami bekerja dengan tim Bacaan Pelangi. Ini sangat-sangat membantu kami dalam pendampingan literasi, karena tim Bacaan Pelangi menyediakan buku yang sesuai dengan jenjang kemampuan level membaca anak. Kami juga dilatih bagaimana teknik membaca yang benar, yaitu membaca nyaring, kemudian membaca bersama, membaca berpasangan, sampai dengan membaca mandiri. Dengan berbagai kiat-kiat tersebut, rapor pendidikan kami naik masih pada level kuning. Kemudian di tahun 2024, kualitas pembelajaran di kelas itu semakin meningkat. Sudah bukan semakin tetapi sangat meningkat. Pembelajarannya lebih interaktif, menyenangkan. Kemudian kami juga mendapatkan papan
literasi papan interaktif digital atau IFP ini sangat menunjang kegiatan pembelajaran kami. Kegiatan literasi numerasi pagi yang sebelumnya hanya 15 menit, tetapi kami penambahan waktu lagi menjadi 35 menit sebelum pembelajaran, dan itu terlaksana hingga sekarang. Tahun 2025 kemarin beliau juga lolos sebagai fasilitator PM Kepsek. Beliau itu menurut saya orang yang tegas, disiplin dalam segala hal, kemudian mengayomi. Beliau selalu update dengan hal-hal baru yang pastinya selalu beliau bagikan ke kami. Sebagai kepala sekolah, beliau terus memotivasi kami tentunya. Beliau selalu bilang, capek pasti, lelah pasti, tetapi tidak boleh putus asa. Tidak boleh pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Saya secara pribadi sebagai guru, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sevin, karena selain sebagai kepala sekolah, saya sudah menganggap sebagai kakak sendiri yang selalu ada untuk saya, memotivasi saya baik itu kegiatan di sekolah maupun untuk keluarga. Dan itu saya merasa sangat senang dengan kehadiran beliau. Dan untuk rapor pendidikannya, puji Tuhan, dari tahun 2024-2025 itu sudah pada level hijau, zona nyaman, itu menurut saya. Dan itu saja cerita singkat dari saya. Semoga ini menginspirasi untuk teman-teman lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margarita Uja. Saya perwakilan dari siswa SD Katolik Duki. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keberadaan Ibu Kepala Sekolah kami yang baru. Jadi, setelah ada Ibu Kepala Sekolah kami yang baru, pembelajaran kami di sekolah lebih menyenangkan dan kami murid juga sangat bahagia. Setelah keberadaan Ibu kami, Ibu Kepse kami mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu renovasi perpustakaan kami. Itu juga berkat dari Ibu Kepala Sekolah kami dan pemerintah yang memberikan kami bantuan. Dengan bangunnya perpustakaan SD kami ini, semua siswa sangat suka masuk di perpustakaan karena buku-buku yang ada di perpustakaan itu ceritanya sangat menarik dan sesuai level kemampuan kami. Dan hal yang baik lagi, kami di sekolah kami berkat bantuan Ibu Kepsek dan pemerintah, kami mendapatkan papan digital dan AC. Dan kami juga menyenangkan ketika kami pembelajarannya menggunakan papan digital ini. Bukan cuma menggunakan papan digital, kami juga bisa menikmati AC yang sudah dibeli. Dan ketika ujian juga kami ujiannya menggunakan HP, dan itu sangat menyenangkan bagi kami murid SD Kadoki. Dan kami juga bisa menghasilkan karya-karya seperti cerpen, puisi, humor yang bisa kami tempel di mading sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Elizabeth Ito, biasa disapa Ibu Esim. Menurut saya, ada Ibu Kepala Sekolah yang baru ini, ada kegiatan yang sudah begitu banyak untuk anak-anaknya dalam kegiatan numerasi, literasi, kegiatan olahraga. Anak saya ini sudah ada perubahan jauh sekali. Yang sekarang sudah di SMP kelas 1.
dia merasa senang karena adanya gasingnya itu. Dengan mata pelajaran matematika dia merasa sangat mudah adanya gasing. Kalau di bidang olahraga, kesenian, dia ada perubahan di bola kaki dengan bola voli. Dengan kegiatan itu mata pelajaran kesenian di kulintang. Kalau adiknya sekarang di kelas 2 SD ada perubahan juga, dia bisa menyanyi di mata pelajaran matematika, gasingnya dia nilainya sangat bagus. Itu saja. Terima kasih.